Topik berikutnya adalah topik yang juga kontroversial mengenai lemak hewani. Apakah betul lemak hewani itu jahat? Jadi, apakah kita harus menghindari makan lemak hewani? Kalau lemak harus dihindari, dari mana otak, sel-sel tubuh, dan myelin mendapatkan bahan untuk beregenerasi? Sebelum saya mulai membahas topik ini, tolong subscribe dan share, supaya channel saya ini bisa memberkati banyak orang yang ingin mencari tahu informasi yang akan membantu kesehatan mereka. Ada banyak kesaksian di YouTube channel berjudul No Carb Life, di mana orang-orang yang menderita demensia, multiple sclerosis, Parkinson, dan epilepsi yang mengalami pemulihan dengan menerapkan Lion Diet, Carnivore Diet, atau Ketogenic Diet, di mana asupan karbohidrat dihindari atau diminimalisasi, sehingga tubuh menggunakan lemak yang akhirnya memproduksi keton untuk mendapatkan energi. Lemak memegang peranan yang sangat penting dalam memproduksi hormon. Lemak hewani berfungsi sebagai bahan baku utama atau prekursor untuk pembentukan berbagai hormon krusial, seperti hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron, serta hormon stres, yaitu kortisol. Itulah yang saya rasakan setelah makan banyak protein hewani dan lemaknya. Saya lebih sabar, memori lebih tajam, dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, vitamin A, D, E, dan K adalah kelompok vitamin yang larut dalam lemak. Agar dapat diserap secara optimal oleh usus, vitamin-vitamin ini memerlukan adanya lemak hewani di dalam tubuh. Apakah lemak nabati seperti minyak goreng dan margarin jawaban yang menggantikan lemak hewani? Perlu kita renungkan, lemak nabati itu memerlukan biji-bijian yang harus melalui proses skala industri yang sangat panjang dan rumit untuk bisa menghasilkan minyak. Seperti yang saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, minyak sayur atau yang lebih tepat disebut minyak dari biji nabati, seperti minyak kedelai, jagung, beras, kapas, anggur, dan bunga matahari, tinggi akan asam lemak omega 6 yang menyebabkan inflamasi serta pembentukan radikal bebas dalam tubuh. Sedang lemak hewani dengan proses sederhana yang bisa kita lakukan di dapur hanya membutuhkan pemanasan di kompor. Lemak hewani tidak menyebabkan inflamasi, malah memberikan bahan untuk regenerasi sel-sel tubuh. Nenek moyang kita sebelum adanya minyak goreng menggunakan lemak hewani yang memberikan aroma yang khas untuk makanan mereka. Makanan yang dimasak dengan lemak hewani terasa lebih mantap tanpa harus ditambahkan gula dan penyedap. Selain itu, akan membuat perut kenyang lebih lama dan energi tubuh akan bertambah. Di dalam tubuh manusia ada yang disebut sebagai Randle Cycle. Apakah Randle Cycle itu? Randle Cycle atau siklus glukosa asam lemak adalah proses metabolisme di mana sel-sel tubuh mengatur pilihan sumber energinya antara membakar glukosa atau lemak. Siklus ini bekerja secara timbal balik, di mana peningkatan pembakaran lemak akan menghambat kemampuan sel untuk membakar glukosa dan sebaliknya. Randle Cycle ini saling menghambat. Sel tidak dapat membakar glukosa dan lemak secara optimal dalam jumlah besar secara bersamaan. Ketika Anda mengkonsumsi makanan yang sangat berlemak, tubuh akan memprioritaskan oksidasi atau pembakaran asam lemak. Siklus ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana tubuh mengatur berat badan dan memahami kondisi seperti resistensi insulin dan diabetes tipe 2 serta penyakit kronis lainnya. Hubungan antara konsumsi lemak dan epilepsi sangat erat.
terutama melalui terapi medis seperti ketogenic diet. Lemak dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk mengurangi frekuensi kejang pada penderita epilepsi, terutama bagi mereka yang resisten terhadap obat anti-epilepsi standar. Apakah peran lemak dalam mengelola epilepsi? Secara normal, otak menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Melalui diet khusus, konsumsi lemak secara drastis ditingkatkan, sementara karbohidrat dan protein dibatasi. Terapi ini memerlukan pengawasan ahli keto diet. Ada film yang dibintangi oleh Meryl Streep yang berjudul First Do No Harm. Film ini berdasarkan kisah nyata seorang anak bernama Charlie yang berumur 11 bulan. Saat itu ia mengalami epilepsi yang parah. Setelah cukup lama menjalani perawatan di rumah sakit dan tidak ada kemajuan, sang ibu yang diperankan oleh Meryl Streep mulai mencari tahu lewat buku-buku yang sudah mulai berdebu di perpustakaan. Di buku-buku itu, Ibu Charlie menemukan jawaban bahwa terapi ketosis bisa menyembuhkan penderita epilepsi. Singkat cerita, Charlie diuji rawat di Johns Hopkins Hospital dan diterapi dengan ketogenic diet. Charlie sekarang sembuh total dari epilepsinya setelah 5 tahun menjalani ketogenic diet. Dan sekarang bisa hidup normal, bebas dari epilepsi, dan tidak makan obat selama 25 tahun terakhir ini. Charlie mendirikan organisasi yang diberi nama Charlie's Foundation, di mana dia banyak memberi informasi kepada penderita epilepsi untuk melakukan terapi ini. Apakah proses ketosis itu? Proses ketosis adalah saat tubuh kekurangan karbohidrat. Tubuh akan membakar lemak sebagai energi utama. Proses ini menghasilkan zat yang disebut keton. Kehadiran keton di dalam darah dan otak diyakini dapat menstabilkan aktivitas listrik syaraf, melindungi otak dari kerusakan oksidatif, dan pada akhirnya menurunkan atau mencegah terjadinya kejang. Sejak kapan lemak nabati dianjurkan untuk menggantikan lemak hewani? Anjuran mengkonsumsi lemak nabati mulai populer sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an. Pada masa itu, para peneliti mulai mengkaitkan tingginya konsumsi lemak jenuh hewani dengan resiko penyakit jantung. Sehingga pakar kesehatan merekomendasikan transisi ke lemak nabati yang kaya lemak tak jenuh. Penelitian ini didanai oleh perusahaan yang memproduksi minyak goreng. Berdasarkan hasil penelitian itu, pemerintah mulai menerapkan low-fat diet, seperti yang direkomendasikan oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut. Perusahaan-perusahaan makanan mulai berlomba-lomba memproduksi makanan dengan rendah lemak, dari susu, yogurt, ice cream, cereal, dan lain-lain. Apakah teman-teman pernah memperhatikan komposisi produk-produk makanan rendah lemak itu? Makanan tanpa lemak akan terasa hambar, karena lemaklah yang memberi rasa enak di makanan dan lemak yang memberi rasa kenyang yang puas, atau satiety feeling, di mana lambung memberi signal kepada otak bahwa kita sudah kenyang. Signal ini tidak berfungsi kalau kita banyak makan karbohidrat. Itulah mengapa kita jadi makan terus walaupun sebetulnya kita sudah kenyang. Makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan low fat biasanya diberi tambahan gula. Jadi, saran untuk makan low fat malah menjadi masalah baru karena insulin akan naik. Apakah pengidap penyakit jantung, obesitas, Alzheimer, multiple sclerosis, Parkinson, autis, dan penyakit syaraf lainnya semakin berkurang walau sudah banyak orang yang takut makan lemak hewani?
Kalau kita mendengar informasi mengenai hasil riset kesehatan, baiklah kita menginvestigasi siapakah yang mendanai riset itu. Apakah riset itu menguntungkan kita sebagai individu atau orang-orang yang mendanai riset itu? Setelah saya membaca buku karangan Nina Techols yang berjudul Big Fat Surprise, di mana dia menulis sejarah bagaimana kita sampai takut makan lemak yang membuat kita sehat dan menggantikannya dengan margarin dan minyak goreng yang membuat kita punya banyak masalah kesehatan. Saya memberanikan diri untuk mulai makan butter dan lemak hewani. Pertanyaan yang banyak saya dengar adalah, apakah nggak takut gemuk makan lemak? Pengalaman saya, setelah saya makan lemak, justru berat badan turun tanpa obat-obatan atau suntikan GLP-1 seperti Ozempic dan Wegovy yang efek sampingnya pasti ada dalam jangka waktu yang panjang. Di klinik tempat saya bekerja, salah satu tugas saya adalah mengambil foto-foto mata pasien, sehingga dokter bisa meneliti kerusakan di dalam mata pasien. Ada beberapa pasien yang hasil foto matanya kurang bagus, kerusakannya sangat parah, dan kebanyakan pasien-pasien itu tidak menyadari efek samping dari suntikan-suntikan itu. Penyanyi Robbie Williams mengungkapkan bahwa penglihatannya menjadi kabur, dan ia mengkaitkan masalah ini dengan penggunaan suntikan Mounjaro beberapa tahun terakhir ini untuk menurunkan berat badan. GLP-1 seperti Ozempic, Mounjaro, dan Wegovy dikaitkan dengan resiko masalah penglihatan termasuk kondisi langka yang disebut NAION, Non-Arthritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy, yang dapat menyebabkan kebutaan permanen. Penurunan kadar gula darah yang sangat drastis dan perubahan pembuluh darah di mata diduga menjadi pemicu utamanya. Yang saya perhatikan, banyak orang yang takut makan lemak malah susah menurunkan berat badan. Dulu, saya pun selalu buang lemak dari daging dan kulit ayam. Sekarang saya tidak takut lagi makan lemak binatang dan butter. Anehnya, berat badan saya malah mudah turun dan memori jadi lebih tajam. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah lemak masih harus kita takuti? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di video berikutnya, saya akan membahas mengenai apakah daging merah itu jahat.